Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya satu-satu. Iya, Bu. Yang pertama, Anissa, Hadir, Bu. Karina Durani, Enggar Kusuma, Hadir, Bu. Salwa Azahra, Hadir, Bu. Nabila Filzah, Hadir, Bu. Dinda Dwiandari. Itu Bu lagi keluar Zoom. Oh, Zoom-nya lagi bermasalah ya. Oke. Ya. Ariful Aziz. Hadir, Bu. Baik, yang izin tadi Dinda ya. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan telah gugur, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bernyanyi Indonesia Raya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Aku berdiri, jadi Jadilah ibu. Hiduplah Indonesia. Terima kasih. Gimana, sudah semangat belum habis nyanyi? Semangat, Bu. Ya, harus semangat ya. Semangat. Mau belajar. Nah, tema pembelajaran hari ini yaitu bermain di lingkungan. Sebelumnya, mari kita membaca teks yang berjudul Wujud Benda. Jelas nggak tulisannya? Kurang besar? Jelas, Bu. Kebesaran. Silakan dibaca dulu anak-anak. Untuk Enggar, Ibu bantu baca ya. Ya, Bu. Wujud benda, dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya yaitu kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Untuk yang lainnya gimana? Udah selesai membaca belum? Sudah, Bu. Nah, setelah membaca dan memahami teks bacaan, silakan menceritakan isi teks yang telah dibaca. Bagaimana, siapa yang mau menceritakan ulang? Membaca ulang atau menceritakan, Bu? Menceritakan ulang dengan bahasa sendiri. Ayo, siapa atau mau ditunjuk? Nggak ada yang mau nih, ditunjuk aja ya.
Mungkin Ariful Aziz bisa menceritakan ulang kemana nih off cam? Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama anak-anak. Oke, ini sudah cuma menceritakan ya Bu. Iya, menceritakan ulang. Oke. Oke Bu, nah ini kan penjelasannya ya wujud benda ya. Nah yang mana wujud benda ini ada beberapa wujud benda tadi yang udah dibacakan oleh Ibu atau dijelaskan bahwa wujud benda ini ada benda padat dan juga ada benda cair. Nah, dan dan juga benda gas. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tepat. Contohnya seperti kelereng, terus batu dan pensil. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Ariful Aziz. Hebat sekali. Sama Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan contoh benda konkret, wujud benda padat, cair, dan gas. Contohnya adalah nih, contoh benda konkret wujud benda padat nih, contohnya adalah buku. Kelihatan nggak bukunya? Kelihatan, Bu. Ini buku ini adalah contoh benda padat. Sedangkan air dalam botol ini contoh benda cair nih. Dia kan mengikuti bentuk botol. Makanya disebut benda cair yang mengikuti bentuk tempat atau wadahnya. Sedangkan kalau benda padat, dia mau ditaruh di tempat manapun, bentuknya tetap seperti ini. Mau ditaruh dalam tas, dalam karung, bentuknya tetap kotak seperti ini. Untuk untuk Enggar gimana, sudah paham? Untuk wujud benda padat, cair, dan gas. Benda padat itu berarti yang bisa dipegang, Bu. Bisa, ya, yang bisa dipegang, tetapi bentuknya tetap tidak berubah. Tetap begini aja. Ini contohnya kan buku. Mau ditaruh, mau dipegang kayak manapun, bentuknya tetap seperti ini. Beda dengan benda cair yang kalau misal kita keluarin dari botolnya, pasti dia kan ngikutin, misalnya mau ditumpahin ke lantai, pasti dia ngikutin bentuk lantai yang yaitu ngalir gitu. Paham belum, Enggar? Paham, Bu. Nah, dari teks wujud benda tadi, silahkan mencari kosakata yang maknanya berhubungan dengan wujud benda. Ibu kasih waktu 1 menit. Tadi disuruh ngapain, Bu? Bisa diulangi. Mencari kosakata berdasarkan teks wujud benda. Oh ya. Kosakata itu apa, Bu? Kata-kata. Nah, karena kita temanya ini tentang bermain di lingkungan, terus ini kan teksnya teks wujud benda yang berhubungan dengan jenis-jenis wujud benda yang tadi padat, cair, dan gas. Berdasarkan teks tersebut, silakan mencari kosakata yang maknanya tentang wujud benda. Untuk Enggar, mungkin dapat Ibu bantu.
Sudah ya? Sudah menemukan? Ada yang mau menjelaskan satu kosakata aja? Sudah, Bu, tapi saya cuma bisa menemukan satu. Ya, apa itu, Enggar? Cair. Ya, cair adalah maknanya Benda yang mencair. ya betul juga. Tapi Cair itu bisa mengalir gitu, Bu. ya betul. Cair adalah wujud benda yang berubah-ubah sesuai dengan Tempatnya, tempat atau wadahnya. wadahnya. Ya betul. Hei. Ya betul. Siapa tadi? Ih, Anissa, hebat. Bu. Anak-anak silahkan mengamati benda-benda di sekitarnya, kemudian mengelompokkan ke dalam kelompok wujud benda ya, nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke, Bu. Nah, selanjutnya, selanjutnya perhatikan gambar Edo dan Beni. Edo dan Beni bermain pistol air. Mereka bermain dengan penuh semangat. Dalam permainan pistol air, ada peraturan yang harus ditaati oleh setiap pemain. Peraturan dalam permainan pistol air adalah tidak menembakkan air mengenai bagian-bagian tubuh yang membahayakan, seperti mata dan telinga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aturan atau tata tertib? Aturan atau tata tertib itu ada di mana-mana. Contohnya seperti di rumah, di sekolah, di tempat umum, di mana lagi? Di halte, di terminal, di tempat wisata. Aturan itu ada di mana-mana, berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Dan contohnya seperti Edo dan Beni tadi, dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan tata tertib atau aturan? Tata tertib adalah segala peraturan yang harus ditaati, yang bersifat mengikat. Contohnya, kalau peraturan di sekolah apa? Berangkat tepat waktu, memakai seragam, sesuai jadwal, dengan rapi dan lengkap. Nah, kalau di rumah apa? Siapa yang bisa nyebutin? Ayo. Satu aja satu. Siapa yang bisa nyebutin? Menghormati orang tua, Bu. Ya, betul. Menghormati orang tua. Enggar, sudah paham belum dengan contoh aturan? Paham, Bu. Kalau Enggar, apa contoh aturan di rumah yang harus ditaati? Membantu cuci piring Ibu. Oh, aturannya begitu di rumah. Berarti aturannya adalah wajib membantu orang tua. Iya. Ini selanjutnya, Beni tadi sama Edo kan bermain pistol air. Beni mempunyai satu pistol air, Edo juga mempunyai satu. Tiba-tiba ada Udin juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah total pistol airnya? Ada berapa, yuk? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada 3. Salwa? Ada 3, Bu. Ada 3, betul. Nah, berarti 3 pistol tadi dikali 1. Karena bendanya pistol. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan satunya ada 3 kali. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Benar, konsep ini adalah konsep perkalian. Untuk Enggar, paham belum dengan konsep perkalian? Kurang paham, Bu.
Kurang paham yang di mananya? Bendanya harus pistol aku. Enggak, bendanya ini kan hanya contoh. Contohnya pistol karena Beni dan Edo tadi bermain pistol air. Nah, Oh. untuk ya. Kalau misal bendanya buku bisa, Bu. Nah, misalnya Beni mempunyai satu buku, Edo juga mempunyai satu buku. Tiba-tiba Udin datang membawa satu buku. Sama, berarti ada 3 juga bukunya. Oh, iya, iya. Paham, Bu. Untuk yang lain gimana? Udah paham belum dengan konsep perkaliannya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah. Hebat semua. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD, nanti anak-anak semua mengerjakan dan dikumpulkan ke Ibu ya. Terakhir dikumpulkan kapan, Bu? Dikumpulkan hari Senin. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan belum? Atau ada yang bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang jawab nih, berarti udah paham semua ya. Iya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang mau membuat? Ayo. Nabila, Ya, Bu. mau membuat kesimpulan hari ini? Simpulan ya, Bu. Ya, Simpulan saya, wujud benda itu ada 3, Bu. Cair, padat, dan gas. Saya itu aja, Bu, ya. yang saya simpulkan. Baik, terima kasih Nabila. Hebat. Terima kasih. Ada perkalian betul juga. tadi yang dikatakan oleh. Iya, Enggar, betul. Tadi kita juga belajar perkalian. Dan kita tadi belajar apa lagi satunya? Aturan di rumah. Contoh aturan di rumah. Nah, pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.